Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang al-hikam al-ataiyah, ya, butiran-butiran kalimat hikmah dari Sayyidul Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemarin kita membahas satu makalah yang sangat mulia, sangat indah, min alamatil i'timadi 'alal amal, ya. Dalam satu redaksi, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda seseorang mengandalkan amalnya adalah terjadinya hilangnya roja, berkurangnya roja inda wujudiz zalal, ketika terjadi kemaksiatan, ketika terjadi kesalahan dalam dirinya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang makalah, ya, nasihat hikmah yang kedua, yaitu iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Ya. Iradatukat tajrid, berkehendaknya engkau untuk berada pada makom tajrid, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah menempatkan kamu pada makom al-asbab. Maka ketika kamu berkehendak tajrid, padahal kamu berada pada makom asbab, maka itu merupakan minas syahwatil khafiyah, termasuk daripada syahwat yang khafiyah, ya, yang tipis, ya, syahwat yang tersembunyi, syahwat yang halus. Wa iradatukal asbab, kemudian engkau berkehendak berada pada makom asbab, padahal ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, Allah menempatkan engkau, memposisi engkau pada makom tajrid, maka itu merupakan inhitatun, terperosok, ya, tersungkurnya kamu, terjatuhnya kamu, menurunnya kamu, anil himmatil aliyah, daripada himmah yang mulia, himmah yang tinggi, ya. Himmah itu kemarin kita bahas, ya, bisa bermakna asa, bisa bermakna semangat, bisa bermakna cita-cita, harapan. Kemudian himmah juga bermakna tujuan, ya, tujuan hati. Apa maksud dari kalimat ini? Kita baca syarahnya. Iradatukat tajrid ay mailu nafsika ayyuhal murid as-sadiq. Kemarin kita sudah membahas 3 istilah. Pertama salik, pertama ubad, yang kedua salik, yang ketiga murid, ya, dan suluk, kemudian ma'rifat, arif, ya, dan irfan. Ya. Ada salik, yaitu orang yang sedang menapaki jalan, suatu proses untuk mencapai kepada makom irfan atau makom ma'rifat, ya. Kemudian prosesnya, perjalanannya itu disebut dengan suluk. Nah, orang yang menginginkan, ya, orang yang sudah sampai memiliki iradah, ya, kehendak, ya, untuk berada dalam makom iradah, ya, menuju kepada ma'rifat kepada Allah, itu namanya murid, ya. Kemudian ubad itu adalah jamak dari abid, ya, orang yang banyak ibadah, ya. Ubad, ya, itu sighah mubalaghah dari ibad. Abid, ibad. Ubad itu orang yang banyak ibadah. Iradatukat tajrid
ay mailu nafsika ayyuhal murid as-sadiqu ila tajridi 'anil asbabil zahiriyah ay khurujuka anha wa adamu mu'anatika. Ketika engkau berkehendak menginginkan berada pada makom tajrid. Tajrid itu adalah keadaan di mana engkau tidak butuh lagi atau kosong daripada sebab, ya, tidak butuh kepada sebab-sebab. Ya, ada makom asbab itu butuh kepada sebab. Ya. Dengan menjalankan sebab ini maka dia mendapatkan akibat. Ya. Dia ingin memiliki keinginan yang sifatnya kebutuhan duniawi. Ya, butuh makanan, butuh pakaian dan lain sebagainya. Kalau dia mau mendapatkan makanan itu, mau mendapatkan nikmat itu, pakaian, makanan, kebutuhan duniawinya, maka ketika dia berada pada makam asbab, maka dia harus bekerja, menjalankan sebabnya, ya, menjalankan perantaranya untuk dia mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, kebutuhan duniawinya. Itu namanya makom asbab. Ketika seseorang berada pada makom tajrid, berarti dia tidak perlu menjalankan asbab. Allah sudah memudahkan, menyiapkan bagi dia kebutuhannya tanpa dicari. Itu namanya makom tajrid. Ketika Anda berada pada makom asbab, padahal ketika kamu ingin atau punya keinginan yang sifatnya duniawi, kebutuhan yang sifatnya duniawi, maka kamu harus mencari, karena pada makom asbab, ya, maka harus menjalankan sebab-sebabnya, perantara-perantaranya, wasilah-wasilahnya. Tetapi iradatuka tajrid, kamu pengen tajrid, berada pada makom tajrid, ya, tergesa-gesa, terburu-buru, sudah memposisikan diri sebagai orang yang berada pada makom tajrid, padahal masih asbab. Nah, keinginan engkau berada pada makom tajrid yaitu mailu nafsika, condongnya dirimu, ya, keinginannya hatimu. Ayyuhal muridus shadiq, wahai murid. Murid itu bukan dalam bahasa Indonesia, murid dalam bahasa Arab, orang yang memiliki iradah. Wahai orang yang murid as-shadiq, yang benar-benar, ya, benar-benar berkeinginan untuk berada pada jalur makom untuk makrifat pada Allah. Cuma di hatimu itu, di dirimu itu ada kecondongan, ya, kecondongan untuk menjadi tajrid, untuk berada di makom tajrid. Kehendak hatimu, wahai al-muridus shadiq, ila tajrid, untuk berada pada makom tajrid. Anil asbab, keluar dari makom asbab, ya, menghindari dari makom asbab, menyepelekan yang disebut dengan makom asbab az-zahiriyah, yang sifatnya zahir, ya, sebab-sebab zahir, ya. Maksudnya adalah ay khurujuka anha, keluarnya engkau dari makom asbab, wa adamu mu'anatika, dan ketiadaan usahamu dalam mencari asbab. Nah, ketika ada keinginan seperti itu, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal engkau masih berada pada makom asbab. Engkau keluar dari makom asbab dan engkau meninggalkan, ya, usaha-usaha, proses-proses di dalam asbab, padahal Allah masih menempatkan kamu ma'a iqamatillahi iyyaka, Allah masih menempatkan kamu pada fil asbab, makom asbab, ya. Maka itu merupakan minas syahwatil khafiyah, merupakan daripada syahwat yang khafiyah, ya, yang samar, ya, yang halus. Makom asbab itu seperti apa? Atau tanda seseorang ini dia keluar dari makom asbab untuk menuju makom tajrid itu seperti apa? Wa alamatu dzalika, tanda daripada Allah menempatkan engkau pada makom asbab adalah ayyuhayyi'aha laka wa antajidas salamata fi dinika inda mu'anatika. Allah memberikan kemudahan bagi kamu, menyediakan bagi kamu, ya, yuhayyi'aka, Allah memberikan menyediakan bagi kamu, wa antajida, menyediakan sebab-sebabnya, menyediakan menyiapkan perangkat-perangkat sebab untuk memperoleh tujuan-tujuan, kebutuhan-kebutuhanmu sudah disiapkan, sebab-sebabnya sudah diberikan jalan, diberikan kemudahan, ya, untuk melakukan sebab itu. Kemudian wa antajidas salamata fi dinika inda mu'anatiha,
kau akan mendapatkan keselamatan di dalam agamamu, keberagamaanmu, ketenangan dalam keberagamaanmu ketika kamu menjalankan, melakukan sebab-sebab itu. Menjalankan atau melaksanakan, mengusahakan perkara-perkara yang menjadi sebab itu. Berarti engkau berada di dalam makom asbab. Ya, ketika Allah sudah menyediakan sebab-sebabnya, Allah menyediakan alhamdulillah, menyediakan perantara-perantaranya untuk mencapai tujuanmu, untuk mencapai kebutuhanmu, kebutuhan zahiriyah, kebutuhan untuk duniamu, untuk agamamu. Dan kau akan mendapati ketenangan, ya, mendapati harapanmu, mendapati keinginanmu dengan menjalankan sebabnya. Maka itu namanya kamu berada pada makom asbab. Wayan qati'a biha ta'muka amma bi'aidin nasi. Kau bisa melepaskan diri daripada rasa iri, tamakmu terhadap apa yang ada pada orang lain. Ya, orang lain mendapatkan kemewahan, orang lain mendapatkan kebutuhan duniawinya, orang lain mendapatkan kebutuhan ketenangan dan lain sebagainya. Nah, keinginan kamu untuk memperoleh seperti apa yang diperoleh oleh orang lain itu akan terpenuhi dengan kamu menjalankan sababnya. Nah, itu artinya kamu berada pada makom asbab. Wala yushghiluka amma anta fihi min wazaifil ibadati zahiriyah wal ahwalil batiniyah. Wal ahwalil batinah, ya. Dan kamu merasa memang pantas, ya, berada pada kesibukan wazaiful ibadah, ya, melakukan ibadah-ibadah zahir dan keadaan-keadaan batin, ya, wal ahwal al batinah. Ketika kamu disiapkan oleh Allah, ya, perantara-perantara, asbab-asbab untuk memperoleh kebutuhanmu, kebutuhan zahiriyah, kebutuhan batiniyah, ketenangan-ketenangan dalam dunia dan agama. Kemudian kau akan dapati ketenangan itu, kau akan dapati tujuan kebutuhan kamu itu dengan menjalankan sebab-sebabnya. Kemudian kamu bisa menghindari daripada iri kamu, ya, rasa iri daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Kamu juga bisa mendapatkannya dengan menjalankan sebabnya. Kemudian kamu merasa butuh untuk menyibukkan diri dengan amal-amal zahir, ya, dengan amal-amal zahir, ibadah-ibadah zahir, ya, dan keadaan-keadaan batin, ya, dan seperlunya. Maka itu tandanya kamu berada pada makom asbab. Ketika kamu berada pada makom yang seperti itu dan kamu menginginkan makom tajrid, itu bagian daripada minas syahwatil khafiyah, ay min syahawatin nufus, daripada syahwat hawa nafsu, allati tad'u ilaiha, yang mengarahkan kamu untuk mengharapkan menjadi atau berada pada makom tajrid. Ya. Jadi yang membuat kamu ingin berada pada makom tajrid itu namanya syahwat khafiyah, ya, syahwat hawa nafsu, ya, yang sifatnya masih samar, yang sifatnya sulit, nggak diketahui lah, ya, sulit disadari, ya. Banyak orang yang tidak sadar, ya, dia padahal berada pada makom asbab, dia mau makan, mau memiliki kebutuhannya, mau terpenuhi keinginannya, kebutuhannya yang sifatnya duniawi maupun ketenangan-ketenangan dalam beragama, harapan-harapan dalam dunia dan akhiratnya, dia harus menjalankan sebab-sebabnya. Kemudian Allah sudah siapkan sebab-sebabnya. Kalau dijalankan sebab-sebabnya, apa yang kamu butuhkan seperti orang lain butuhkan, kamu tidak lagi mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Cukup sudah kamu dapati dengan usaha yang kamu jalankan. Itu namanya kamu berada pada makom asbab. Dan ketika kamu menginginkan berada pada makom tajrid, pada kamu ditempatkan oleh Allah pada makom asbab, maka itu bagian daripada syahwat khafiyah, ya. Berapa banyak orang yang manusia biasa, ya, makomnya makom asbab, kemudian dia memposisikan diri seolah-olah dia wali, seolah-olah dia orang yang dekat dengan Allah, ya, sehingga tidak butuh lagi sebab-sebab bagi dia. Saya nggak butuh kerja, saya nggak butuh duniawi, saya nggak butuh melakukan ini, melakukan itu, ya.
Padahal Allah masih menempatkan dia pada maqam asbab. Itu namanya syahwat khafiyah yang mungkin tidak disadari atau jarang disadari orang. Wa kanat syahwatan, dinamai syahwat kenapa? Li'adami wuqufika ala muradi sayyidika. Karena kamu memposisikan diri tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Ya, kamu memposisikan diri, menempatkan diri pada makom yang Allah tidak menempatkannya. Wa muwafaqatika murada nafsika, sedangkan kau memposisikan diri sesuai dengan keinginan hawa nafsumu, bukan keinginan Allah. Allah menempatkan kamu pada posisi asbab, tapi kamu menuruti hawa nafsu kamu untuk memposisikan diri sebagai makom tajrid. Itu namanya makanya disebut syahwat. Kemudian disebut dengan khafiyah. Wa kanat khafiyatan li anna zahira dzalik anna muradaka bitajrid al-inqita'u ila Allah taala. Ya. Kenapa disebut dengan khafiyah? Karena zahirnya nampaklah keinginan kamu itu, ya, nampaklah keinginan kamu itu dengan memposisikan dirimu pada makom tajrid. Ya. Nampaknya keinginan kamu untuk berada pada makom tajrid itu adalah dengan kamu memposisikan dirimu pada makom tajrid. Ya. Kemudian anna muradaka bit tajrid al-inqita'u ila Allah, menyebabkan kamu, ya, memutuskan diri daripada sebab-sebab yang sudah Allah tentukan. Kamu ingin masuk ke makom tajrid, ya. Kemudian kamu putuskan dirimu daripada sebab-sebab yang sudah Allah sediakan, Allah siapkan untuk memperoleh harapan kamu. Kemudian wal inqita wat taqarrubu ilaihi, anna muradaka bit tajrid al inqita ila Allah wat taqarrubu ilaihi, dan kamu merasa harus taqarrub dengan Allah, harus zikir sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya, nggak perlu kerja, nggak perlu mencari ini, nggak perlu mencari sebab, menjalankan sebabnya, pokoknya udah putuskan sebabnya. Jangan tidak mau melakukan sebab yang sudah Allah siapkan, tapi kamu memilih untuk taqarrub pada Allah. Taqarrub dalam arti ibadah aja, hidupnya untuk ibadah aja dan lain sebagainya. Nggak perlu kerja, nggak perlu itu kerja duniawi, pokoknya saya harus ibadah. Ya. Wa batinuhu anna muradaka syuhrah bil walaya. Padahal batinnya akan terisi, batin kamu itu adalah asyuhrah bil walaya. Keinginan dikenal sebagai wali, pengen dianggap sebagai wali. Orang yang wali itu kan, ya, innallaha yatawalla sholihin. Allah itu sudah menjamin kebutuhan orang-orang saleh, ya. Dia merasa bahwa Allah udah jamin kehidupan saya. Pokoknya tugas saya hanya ibadah, zikir, sholat, nggak perlu kerja, nggak perlu cariin dunia, nggak perlu dan sebagainya. Padahal kita masih diposisikan Allah sebagai makom asbab. Ya. Makanya disebut dengan syahwat, kemudian disebut dengan khafiyah. Kenapa? Karena nggak berasa bagi dia, samar, ya, syahwat itu. Dia nggak merasa kalau itu adalah syahwat. Ya, kenapa disebut syahwat? Karena dia menginginkan mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti keinginan Allah. Keinginan Allah adalah kamu cari sebabnya, lakukan sebabnya, baru kamu dapat apa yang kamu inginkan. Ya. Muncullah di hati dia apa? Muraduka anna muradaka syuhrah bil walayah. Ya, kamu pengen terkenal sebagai wali. Buktinya apa? Litaqsudaka annasu bil i'tiqadi wat taqarrubi ilaika, ya. Kamu pengen dianggap wali sehingga orang pada datang kepada kamu minta doa, minta air, minta dan sebagaimana, bawa air minta didoain, butuh apa minta bantuannya dengan zikirnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian orang-orang mendekati kamu karena merasa kamu itu sebagai ahlul ibadah, sebagai ahlu zikir kepada orang yang wali, yang dekat dengan Allah.
Fataqta'u amma anta bisodadihi, sehingga kamu melepas apa yang seharusnya kamu lakukan, ya. Allah menempatkan dia pada makom asbab, ya. Dia harus menjalankan sebab, dia harus menjalankan perantara untuk mencapai apa yang diinginkan, ya. Dia kebutuhan-kebutuhan duniawinya, ketenangan-ketenangan dalam beragamanya, menjalankan ibadah dan lain sebagainya seperlunya, ya, seperlunya dalam arti waktunya tidak dihabiskan untuk ibadah seluruhnya, tapi dia juga harus mencari kebutuhan-kebutuhan dunianya, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tidak melupakan urusan dunianya. Tetapi dia kepengen, udahlah nggak usah pakai ngurusin dunia, udah zikir aja, ibadah aja, sholat aja. Nanti kalau memang keinginan di hatinya, nanti Allah akan cinta sama kita akan diangkat menjadi wali, kemudian nanti ya rezeki datang sendiri. Orang akan datang, yang minta doa, bawa air, minta didoain, yang ada punya usaha, punya proyek, punya keinginan, maksud dan sebagainya, minta doa dari dia. Ya, ada pengusaha lagi pasang tender, datang ke dia minta doanya, ya. Kemudian orang mau mendekati dia, menganggap dia itu dekat dengan Allah, wali dan sebagainya. Nah, keinginan itu disebut dengan asyahwatul khafiyah. Syahwat yang samar, yang kadang jarang disadari orang, ya, khafiyah. Faqad qala al-arifun, sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepada maqam ma'rifat sudah pernah menasihati begini. Iqbalun nasi 'alal murid qabla kamalihi summun qatilun. Ya. Banyaknya orang yang datang kepada dia, banyaknya orang yang menghormati dia, banyaknya orang yang menyanjung dia, banyaknya orang yang membutuhkan dia, membutuhkan doanya, bantuannya, zikir wirid-wiridnya, ya. Si murid ini, orang yang memiliki irodah, qabla kamali, padahal makomnya belum sempurna, ya, merupakan summun qatilun, adalah racun yang sangat membunuh, racun yang sangat tajam, ya. Kenapa? Warubbama in qata'ta bidzalika an wazaifiha, sehingga ketika kamu sudah mendapati tujuanmu itu, tujuan dalam arti asyuhra, dikenal sebagai wali, tujuanmu maksudnya agar orang pada mendekati kepada kamu, orang pada datang kepada kamu, orang yang pada minta tolong sama kamu, minta doa, minta air dan lain sebagainya, kamu sudah dapati itu, tujuan itu, kau dikenal sebagai wali, dikenal sebagai orang yang dekat dengan Allah, dikenal dengan orang yang ahli ibadah, dikenal sebagai orang yang doanya mujarab dan sebagainya, sehingga in qata'ta bidzalika an wazaifiha, tugasmu yang sesungguhnya tidak kamu lakukan, kau sepelekan, ya. Wa auradika, dan wirid zikir-zikirmu pun mulai terkikis, ya, mulai habis, ya. Kenapa? Waktunya disibukkan dengan keterkenalan kamu itu, kepopuleran kamu itu. Wasirta tattali'u lima biaidinna, sehingga lama-lama kamu akan tamak, akan muncul keinginan untuk memperoleh apa yang ada di tangan orang-orang, harta-harta orang. Berharap agar orang kaya ini datang kepada kamu memberikan harta, uang, mobil, motor, rumah dan sebagainya. Berharap orang-orang ini datang meminta doa kemudian memberikan amplop uang dan lain sebagainya. Kenapa? Itu menjadi summun qatilun, menjadi racun yang sangat membunuh, ya. Ketika Allah menempatkan kamu pada makom asbab, tapi kamu ingin menempatkan pada makom tajrid, ya. Maksudnya kamu orang biasa tapi pengen menjadi wali, ya. Padahal prosesnya belum sampai, belum sempurna. Maka keadaan seperti itu merupakan keinginan seperti itu merupakan syahwat khafiyah. Kebalikannya, wa iradatukal asbab, keinginanmu untuk masuk ke makom asbab, ya. Padahal ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, Allah menempatkan kamu sudah pada makom tajrid, ya. Sudah kamu nggak perlu kerja, ya. Allah sudah menjamin kebutuhan kamu min haitsu la yahtasib, dari jalan sisi yang tidak kau sangka-sangka, ya. Kau butuh apapun akan Allah datangkan, ya. Nggak perlu kamu cari,
Istilahnya rezeki yang nyamperin, bukan nyamperin rezeki. Karena apa? Karena dia sudah pada makom tajrid. Tetapi dia pengen ngelihat orang kayaknya enak kalau kerja, enak kayaknya kalau misalnya melakukan ini, melakukan itu, kemudian dapat hasilnya dari tangan sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya dia masuk ke makom asbab. Ya, padahal sudah ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia, yaitu makom tajrid. Ya. Merupakan inhitatun anil himmatil aliyah. Berarti kamu sedang tersungkur dari tempat yang sangat tinggi, dari keistimewaan yang tinggi itu. Ya, kamu sedang tersungkur, sedang terjatuh, terpeleset dari al-himmatul aliyah. Ya, dari semangat, ya, semangat cita-cita, asa yang sudah luhur. Ya, keinginan tujuan manusia untuk dekat kepada Allah, bahkan didekatkan oleh Allah. Kalau muqarrib artinya orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya muqarrib. Tapi kalau Allah yang narik kita untuk dekat dengan Allah, namanya muqarrab. Ya, Allah menjadikan seseorang dekat dengannya, itu namanya muqarrab. Tapi kalau kita berusaha untuk dekat kepada Allah, itu namanya muqarrib. Makanya malaikat disebut muqarrabin. Ya. Kenapa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah tanpa syahwat, tanpa hawa nafsu. Ya. Hanya diciptakan ketaatan. Jadi malaikat kerjaannya hanya taat aja, tidak pernah maksiat, tidak pernah membantah perintah Allah. Sekalipun diperintahkan untuk bersujud kepada makhluk Allah, yaitu Adam. Sujud dalam arti hormat, ya, sujud penghormatan, ya, sujud kemuliaan, memuliakan Adam, ya, makhluk yang Allah ciptakan itu. Kalau iblis kan nggak mau, ya. Malaikat meskipun disuruh sujud kepada Nabi Adam yang nyuruh Allah, tetap dilakukan. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika kamu melakukan itu, Allah tempatkan kamu di makom tajrid, tapi kamu mau masuk ke makom asbab, ya, menjalankan perkara-perkara duniawi, ya, maka itu merupakan inhitat. Apa tanda daripada kamu berada ke makom asbab, kemudian kamu berharap kamu berada di makom tajrid, kemudian kamu menginginkan masuk ke dalam makom asbab. Kamu berada pada makom tajrid bi ayyasurra lakal kuta min haitsu la yahtasib. Allah datangkan kebutuhan duniawimu tanpa kamu cari, min haitsu la yahtasib, tanpa yang kau kira-kira. Pokoknya datang aja. Butuh apa kebutuhan duniawimu, datang aja. Ya. Makanya ketika ada orang yang dikenal sebagai seorang wali min auliyaillah, kok kaya? Wali kan harusnya zuhud. Wali kan harusnya miskin, melarat dan sebagainya, tapi kok kaya? Itu namanya Allah yang mendatangkan rizki kepada dia. Ya, itu ya. Min haitsu la yahtasib. Kemudian waja'lu nafsika mutmainnatan 'inda ta'azzurihi. Engkau hatimu tetap terasa tenang, nyaman, tidak gelisah ketika tidak punya makanan apapun, ketika tidak punya dunia apapun, nggak memiliki dunia, nggak memiliki makanan, nggak memiliki apapun, kamu nggak memiliki, tenang aja, ya, hati itu tenang aja. Berarti kamu berada di makom tajrid. Kenapa? Muta'alliqah bimaulaha. Karena hatimu tenang itu kenapa? Karena muta'alliqah, sudah keterikatan erat bimaulaha, terhadap Tuhannya. Berarti kamu sudah sangat erat dengan Tuhanmu. Wadumta 'alal istighali biwadhaifil ibadat, dan kamu terus menyelam di dalam ibadah-ibadah, usaha tugas-tugas peribadahan, zikirmu, wiridmu, sholatmu, nggak peduli, nggak ada makanan, nggak peduli, nggak punya ini, nggak punya itu, hati tenang aja, ya. Kenapa? Udah terikat erat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap fokus dengan ibadahnya. Berarti berada di makom tajrid. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika muncul di hatimu keinginan melakukan atau berada di makom asbab, maka itu namanya inhitatun anil himmatil aliyah. Ya, turun kamu tersungkur dari makom yang tinggi kepada makom yang rendah. Ya.
Iradatukar ruju' ilal khalqi ba'da ta'alluqi bil haq. Keinginan kamu kembali kepada membutuhkan makhluk, membutuhkan orang lain, membutuhkan manusia. Ya. Ba'da ta'alluqi bil haq, setelah Allah ikat hatimu dengannya, Allah dekatkan kamu dengannya. Walau lam yakun illa mukhalitatu abniya'id dunya. Meskipun secara fisik kamu tidak ada urusan dengan manusia, ya, tetapi ada keinginan, ya, untuk berada pada makom di mana membutuhkan makhluk. Fima hum fihi, ya, fima hum fihi, yang pada orang manusia itu berada pada makom asbab itu. Kamu pengen masuk ke makom asbab sama dengan mereka. Lakana kafiyan fi danaatil himmah. Sudah cukup dikatakan himmahmu sudah rendah. Danaah, hina, ya. Keinginanmu, maksudmu itu sudah dianggap hina. Fal wajib, maka yang wajib sesungguhnya ala saliki, bagi orang yang salik, yang berada dalam proses jalan menuju taqarrub ilallah, ayyam kutha fima iqamatul haqqi fihi, sudah menetap, ikuti proses di mana Allah masih menempatkan dia pada makomnya. Kalau Allah masih menempatkan pada makom asbab, jalankan makom asbabnya, lakukan apa yang sudah Allah sediakan di depannya. Proses-proses, perantara-perantara, wasilah-wasilah untuk mendapatkan tujuannya, kebutuhan duniawinya, kebutuhan diniyahnya, keagamaannya, maka lakukanlah proses itu. Kenapa? Allah masih menempatkan kamu di makom asbab. Kalau Allah sudah menempatkan kamu di makom tajrid, ya, di mana hilang sudah kecondongan kamu kepada urusan duniawi, hilang sudah kecondongan kamu kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya harus dicari, ya, dan hatimu tenang meskipun tidak memiliki perkara duniawi sekecil pun, sedikit pun, ya. Dan kemudian ketika dalam keadaan tenang seperti itu, Allah datangkan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan kamu tetap fokus dengan ibadahmu dan zikir serta wiridmu, maka tetaplah pada makom itu, ya. Tapi ketika ada perasaan ingin nyari, aduh saya nggak ada makanan, aduh saya punya keinginan duniawi, pengen punya kendaraan, tapi kalau saya nggak nyari, nggak bekerja, nggak gini, nggak punya duit. Nah, padahal berada di makom tajrid, itu namanya inhitatun. Kamu tersungkur, jatuh dari makom tertinggi kamu itu, ya. Nah, orang yang sudah berada pada makom tajrid itu hatinya mutmainnah, ya, jiwanya itu sudah mutmainnah, tenang, ya, tenang inda ta'adzurihi, meskipun tidak memiliki dunia apapun, keinginan, kebutuhannya, walaupun hanya kut itu makanan pokok, nggak punya nasi, nggak punya beras, nggak ada sebutir beras pun di rumahnya, dia belum makan nasi, tapi hatinya tenang, nggak ada keinginan pengen masak, pengen punya makanan, pengen makan, nggak, tenang aja. Nggak ada, tenang. Ada juga tenang. Ketika ada, tidak terikat dengan yang ada, ya, makanan itu atau kebutuhan itu. Nggak ada pun tenang, ya, sibuk aja dengan wazaif-wazaifnya, dengan ibadah-ibadahnya, zikir-zikirnya, wirid-wiridnya. Kenapa? Hatinya muta'alliqatun bimaulaha, karena hatinya sudah sangat dekat, terikat dengan Allah. Maka dalam keadaan seperti itu berarti kamu berada pada makom tajrid, ya. Nah, jangan turun dari himmah aliyah itu sehingga masuk kepada makom asbab. Sayang sekali, ya. Nah, ketika kamu berada di makom, kamu merasa, oh saya berada di makom tajrid. Buktinya apa? Saya setiap nggak ada apapun dari duniawi, saya nggak pernah risau, nggak pernah kecewa, nggak pernah gelisah, ya. Nggak ada makanan tenang, nggak ada kendaraan tenang, nggak punya ini tenang, nggak punya itu tenang, ya. Pokoknya yang enak tuh, yang asik zikir aja, yang asik ibadah aja, wirid aja. Oh enak banget kalau wirid, ya. Walaupun belum makan, nggak ada makan sebagainya, kayaknya berasa kenyang aja dengan wirid itu, tenang, nggak ada risau dan pikirin makanan, pikirin dunia dan lain sebagainya. Tetapi di hatimu ada asyuhroh bil walayah, pengen populer, pengen terkenal, pengen dianggap wali, ya, atau kepengen liak sudah karena subil i'tiqad,
kepengen orang-orang datang kepada kamu, pengen orang-orang itu datang mendekati kamu, ya, minta doanya, minta wiridnya, minta zikirnya, minta airnya, ya, maka itu bagian daripada kamu terpedaya, padahal kamu berada di makom asbab, ya. Kamu terpedaya, berarti kamu ada di makom asbab itu sebenarnya. Masih harus mencari. Buktinya apa? Itu pengen syuhroh, pengen terkenal sebagai wali, pengen orang datang kepadamu untuk minta doanya, minta airnya. Ada orang sakit minta air, ada orang butuh usaha, proyek dan sebagainya, minta doa dan sebagainya. Kepengen orang pada datang, pada sowan, pada minta doa, minta ini, minta amalan, minta apa, ya. Kepengen orang minta amalan sama dia, kepengen dianggap wali, kepengen dianggap ahli ibadah, pengen dianggap ahli zikir, pengen dianggap orang yang dekat dengan Allah. Berarti kamu masih di makom asbab, cuma kamu menempatkan diri di makom tajrid. Itu namanya syahwat khafiyah, hawa nafsu, ya, yang kamu tidak sadari, khafiyah, samar, ya. Tapi ketika tidak ada keinginan sedikit pun untuk terkenal, bahkan kamu menutup diri, jangan sampai orang tahu kalau kamu adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang berada pada proses pendekatan diri kepada Allah, makom ma'rifat. Anggaplah wali, engkau wali, tapi nggak mau dikenal sebagai wali, atau nggak mau ada orang tahu kalau kamu itu wali, ya. Kamu nggak mau, kamu nggak mau tuh ada orang tuh datang ke kamu minta doa, minta ini, nggak mau, ya. Nggak ada keinginan orang datang bawa air atau minta air, minta doa, minta wirid, minta zikir, minta amalan. Nggak ada keinginan di hati kamu tuh, keinginan seperti itu, ya. Berarti kamu berada di makom tajrid, ya. Nah, begitu cara melihatnya menurut kitab Syarah Hikam ini, ya. Ini orang dikenal wali, ya. Kenapa dia dikenal wali? Dia nunjukin dia pengen dianggap wali, ya. Pengen dipanggil wali. Kemudian dia pengen orang-orang tuh datang ke dia minta doa, minta air, ya. Dan dia nggak mau kerja kayak orang-orang tuh, nggak mau dia kerja kerja butuh sama orang manusia dan sebagainya. Berarti dia ini sebenarnya makom asbab, cuma memposisikan diri sebagai makom tajrid. Berarti dia sedang mengikuti hawa nafsunya yang khafiyah, yang nggak dia sadari. Nah, ketika ada orang, ya, dia itu dekat sama Allah, ya, dia dekat sama Allah, alim dan sebagainya, ya, hatinya ma'rifat pada Allah, pokoknya ada dunia nggak ada dunia tenang, nggak risau, udah makan belum makan nggak risau, ada makanan di rumah nggak ada makanan di rumah tenang, nggak risau, nggak sibuk gimana caranya biar bisa makan besok, gimana caranya biar besok ada makanan, gimana caranya biar bisa punya kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian nggak mau dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, nggak mau dikenal orang sebagai wali, nggak mau ketahuan orang kalau dia itu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Nggak mau ada orang-orang tuh datang ke dia minta amalan, minta wirid, minta doa, minta air dan sebagainya, ya. Kalaupun ada dilayani, tapi kalau nggak datang dia nggak harap-harapkan di hatinya, nggak ada sedikit pun hatinya ke situ, tidak tergantung pada duniawi, nggak bergantung kepada keinginan kebutuhannya itu dari orang lain, ya. Pokoknya terima apa adanya, Allah datangkan alhamdulillah, enggak juga tenang, ya. Bisa makan alhamdulillah, dan dia tidak terikat dengan makanan itu, tidak bergantung pada makanan itu. Enggak bisa makan juga dia tenang, tentram, nggak ada kerisauan. Berarti dia berada di makom tajrid, ya, berada di makom tajrid. Ketika di dalam posisi seperti itu dan dia pengen, ya, pengen menjalani asbab, berarti dia inhitatun anil himmatil aliyah. Sayang sekali dia turun tersungkur dari posisi keadaannya yang luhur. Bahkan ada syair indah itu, ya, yang uktum hawana in arad taridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Itulah wali yang sesungguhnya, ya. Ada wali pengen terkenal, pengen dianggap wali, pengen dianggap ahli zikir, pengen dianggap ahli ibadah, pengen orang-orang datang minta doa sama dia, minta air sama dia, yang sakit ayo datang minta doa sama dia sebagainya,
ya, yang punya usaha atau apa, pengen lancar, pengen laris sama dia, minta sama dia, berharap orang pada ngedeketin dia, minta dia, menghormati dia, memuliakan dia. Itu bukan wali itu, ya. Itu orang biasa berada di makom asbab tapi memposisikan dirinya seolah-olah wali. Itu namanya syahwat khafiyah. Tapi orang yang wali sesungguhnya, yang berada di makom tajrid, dia akan mengatakan uktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Ya, dia nggak mau tuh orang-orang tuh apa namanya mengumbar-umbar, ya, memamerkan kewaliannya atau pengen terkenal sebagai wali, ya dianggap wali dan sebagainya. Ya nggak mau seperti itu. Itu makom tajrid. Kemudian sebaiknya bagi orang yang masih dalam posisi salik, dia berada di makom asbab yang sedang salik, sedang suluk, ya, sedang berada pada proses mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah belum menempatkan dia pada makom tajrid. Sabar, ya, sabar, jangan terburu-buru, ya. Ada istilah itu, man ta'ajjala qabla awanihi hurrima uqiba bihirmanihi, ya. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa orang yang terburu-buru sebelum waktunya, maka akan uqibah, ya, akan diikob, akan dihukum oleh Allah, akan mendapatkan hasil, ya, dari perbuatannya itu. Terburu-buru dari sebelum waktunya, apa yang dia dapat dihasilkan nanti uqiba bihirmanihi, malah nggak dapat sama sekali, malah terhalangi untuk memperoleh yang dia cari, ya. Belum saatnya dia berada pada makom ma'rifat, ya, tapi dia kepengen buru-buru, maka ya hasilnya yang dia dapat malah dia terhalangi untuk sampai kepada makom ma'rifat. Fal wajibu 'ala salik, yang wajib adalah ayyam kusafima aqamahul haqqu fihi. Sudah tetap saja diam, tetap berada pada makom yang Allah sudah tentukan bagi dia, ya. Wa yardha bihi, sudah ridho dengan ketentuan Allah, makom yang Allah berikan. Kamu ditempatkan oleh Allah pada makom asbab yang kalau kamu tuh masih terikat dengan dunia, masih butuh yang namanya kebutuhan dunia, masih risau kalau nggak punya dunia, belum makan sehari aja kamu risau, ya, masih apa namanya, ada kekhawatiran besok nggak makan dan lain sebagainya. Dan kamu ketika ingin membutuhkan sesuatu, kalau kamu nggak cari, kamu nggak dapat, kamu kudu nyari. Kalau Allah posisikan kamu seperti itu, udah terima, berarti kamu berada di makom asbab, gitu. Sudah ridho, terima dengan keputusan Allah itu. Hatta yatawallallahu ikhrajahu minhu, sampai Allah yang mengatur, ya, Allah yang mengatur menghantarkan kamu untuk berada di makom yang lain, ya. Berada di makom asbab, sudah terima, ridho, berada di makom asbab, jalani tugasmu di makom asbab, lakukan itu asbab untuk mendapatkan tujuan harapanmu, kebutuhanmu, sampai nanti Allah yang sudah atur prosesnya, sehingga Allah akan tarik kamu, Allah akan jazab kamu berada pada makom yang kamu akan terlepas hati kamu tuh daripada apa namanya, perkara-perkara dunia, ketergantungan dengan perkara dunia. Dengan sendirinya hatimu akan merasa tenang meskipun perkara dunia tidak ada di tanganmu, dan Allah akan memberikannya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Wala yukhrij binafsihi, jangan keluar sendiri, ya, jangan apa namanya, pindah sendiri dari makom asbab, pindah sendiri ke makom tajrid, jangan. Biar Allah nanti yang mengatur caranya, Allah yang menarik kamu, menjazab kamu untuk masuk ke makom selanjutnya. Wa iradatuhu taswilus syaiton, ya. Wala yukhrij binafsihi wa iradatihi wa taswilis syaiton, ya, jangan mengeluarkan diri sendiri dari makom yang seharusnya dengan kehendak sendiri, ya, jangan dengan kehendak sendiri. Juga jangan sampai tertipu atau tersasarkan oleh godaan-godaan syaitan yang membisikkan hati, yuwaswis fi sudurinas, ya. Udah, kata syaitan ini, udah kamu tuh sebenarnya udah dekat sama Allah, Allah udah cinta sama kamu,
Ya, udah nggak usah kerja, ibadah aja, sholat aja, zikir aja, wirid aja. Nanti juga kebutuhan kamu Allah yang datangin dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Ya, pokoknya nanti kalau kamu sudah berhenti dari asbab kamu ini, menjalankan sebab-sebab ini, kamu akan dikenal oleh orang sebagai wali. Orang akan datang kepada kamu, nanti ada yang minta doa, minta air, minta zikir, minta amalan dan sebagainya. Udah kamu di rumah aja, sholat, ibadah, zikir, wirid. Nah, itu namanya taswir syaitan, ya. Bisikan-bisikan, penyesatan-penyesatan dari syaitan, sehingga dia memutus asbab-asbab yang seharusnya dia berada di situ, ya, dan memposisikan dia sebagai orang yang berada di makom tajrid. Nah, itu bagian daripada syahwat khafiyah. Atau yang berada di makom tajrid, setan bikin setan sasarkan, setan sesatkan, ya. Kamu ini nggak bakal dapet, ya, apa yang kamu butuhkan nggak bakal dapet, apa yang kamu harapkan nggak bakal dapet, ya. Keinginan kamu tuh kamu nggak bakal bisa makan dah kalau nggak kerja. Kamu kerja kayak orang-orang tuh yang kerja pada punya motor, pada punya kendaraan, pada bisa makan, bisa beli ini, bisa beli itu. Kamu kok nggak begitu, nggak bakal bisa kerja, ya. Nah, kemudian akhirnya yang seharusnya dia berada di posisi tajrid, dia turun inhitat anil himmatil aliyah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya fal wajibu 'ala salik ayyam kusafi ma aqamahul haqqu fihi wa yarda bihi hatta yatawalla Allah, sampai Allah yang ngurus, yang ngatur. Wallahu yatawalla salihin, innallaha yatawalla salihin. Allah yang ngurus kalau dia memang sudah benar-benar saleh, sudah benar-benar pantas, ya, pantas untuk berada di walayah, di kewalian, ya, pada derajat kewalian. Kalau dia tersesatkan oleh setan, fayaqa fi bahril qati'ati wal iyadzi billah, maka dikhawatirkan ujung daripada dia mengikuti syahwatnya itu, ya, yang dari asbab pengen ke tajrid, yang dari tajrid pengen ke asbab, ujungnya adalah, hasilnya adalah yang diharapkan oleh setan apa? Engkau berada fi bahril qati'ah, berada pada kondisi posisi di mana kamu putus asa. Berada pada posisi kamu putus asa, ya. Kamu berada di makom asbab, kemudian kamu memposisikan ke makom tajrid. Kamu tinggalkan asbab yang sudah Allah sediakan di depan mata kamu, ya, karena berharap asyuhra bil walayah, ya, pengen buru-buru menjadi wali, ya. Pengen buru-buru orang datang kepada kamu minta doa, minta amalan, minta wirid, zikir dan sebagainya. Nah, kemudian itu merupakan syahwat khafiyah. Kemudian ujung-ujungnya ketika awalnya mungkin kamu dapatkan itu, kamu peroleh itu semuanya sehingga kamu tergoda, ya. Oh iya benar, ternyata saya sudah wali. Oh iya benar, ternyata orang-orang benar butuh sama saya. Oh benar, ternyata doa saya itu makbul, doa saya itu mujarab. Orang pada sukses yang minta doa sama saya, minta air sama saya, urusannya pada lancar, pada kelar, ya, pada beres dan sebagainya. Ujung-ujungnya kamu akan berada di satu jalan di mana itu merupakan bahrul qati'ah, lautan putus asa. Terhalangilah kamu daripada hal-hal seperti itu. Itu hanya syahwat aja, hanya setan menyasarkan kamu aja. Ternyata kamu berada pada jalan yang sudah buntu, balik ke makom asbabnya udah sulit, ya, susah, gengsi dong, sudah wali kemudian kok kerja, wali kok jadi kuli dan sebagainya, ya, gengsi akhirnya nggak bisa balik ke makom sebelumnya. Sedangkan di makom itu dia belum ahlinya, belum pantas berada di makom walaya itu, kewalian itu, makom tajrid, maka akhirnya putus asa. Begitupun sebaliknya, yang sudah berada di makom tajrid kemudian pengen ke makom asbab, ditinggalkanlah makom tajridnya, dia masuk ke makom asbab. Awalnya benar, dengan sebab yang dijalani didapat apa yang diinginkan. Lama-lama hatinya mulai terikat dengan dunia, tergantung dengan dunia, ya, terpedaya oleh dunia, sudah mengikat dengan dunia, mengakar pada dunia, sulit untuk lepas dari dunia. Dalam keadaan seperti itu, ketika dia berada pada jalan buntu yang tidak lagi bisa diharapkan dengan sababnya, putuslah harapan dia. Dia berada di jurang lautan penyesalan dan putus asa. Mau balik ke makom tajrid lagi sudah tidak bisa, ya. Kenapa? Hatinya sudah terikat dengan dunia, ya. Sedangkan orang yang berada di makom tajrid,
makom walayah, kewalian, itu tidak ada keterikatan dengan dunia. Tidak ada risau dengan hal-hal duniawi. Sedangkan dia hatinya sudah terpedaya oleh dunia, sulit untuk melepaskan lagi, harus melalui proses-proses yang berat lagi, harus suluk lagi sampai kepada makom irfan atau makom ma'rifat lagi. Dan itu berat bagi dia untuk kembali ke makom sebelumnya. Sedangkan dia berada di makom asbab, dia buntu di situ. Akhirnya berada pada jurang lautan penyesalan, dan disitulah dia akan datang ke putusasaan fi baharil qati'ah. Ya. Oleh karena itu, hendaknya memposisikan diri pada apa yang sudah Allah tempatkan kita. Kita berada di makom asbab, ya, yang sulit bagi kita, masih ada keterikatan dengan dunia, sulit bagi kita melepas, ya, dengan dunia, ya. Belum makan sehari aja sudah risau, apalagi nggak makan berhari-hari, ya. Ada masih banyak keinginan-keinginan duniawi yang harus kita capai, dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kerja. Berarti Allah masih menempatkan kita di makom asbab. Jangan kemudian kita memiliki syahwat, pengen buru-buru menempatkan diri pada makom tajrid, yang di situ kita harapkan adalah asyuhrah bil walayah, pengen dikenal sebagai wali, pengen orang-orang pada liyak sudakan nas, orang-orang datang kepada kamu, mendekatkan diri kepada kamu, wa taqarrub ilaika, dan orang-orang pengen biar pada berharap memiliki maksud pada kamu, mendekatkan diri kepada kamu, ya. Nah, akhirnya kamu berada pada tempat di mana itu merupakan summun qatilun, ya. Racun yang sangat membunuh, sehingga kamu akan memutuskan diri, ya, in qata'ta bidzalika an wadhaifika, kau akan melepaskan diri daripada tugas kamu yang seharusnya, yang sesungguhnya, ya. Itulah bahayanya ketika seseorang terburu-buru, ya, ingin masuk kepada satu makom yang dia belum ditempatkan oleh Allah, sehingga man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka akan dihukum, ya, akan dia mendapatkan hasil berupa tertahannya dia atau tertolaknya dia, terhalanginya dia memperoleh apa yang sesungguhnya menjadi tujuannya. Ya, itulah maksud daripada iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Ya, itu hikmah kedua, ya, butiran hikmah kedua daripada Al-Hikam Al-Athaiyah yang disampaikan oleh Sayyidil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang masuk pada makalah yang ketiga, ya, hikmah yang ketiga, yaitu sawabiqul himam la tahrik aswarul aqdar. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita berada di jalan yang Allah ridhoi. Dan mudah-mudahan di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun kita untuk bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan di kondisi yang seperti ini, dengan wabah Covid-19 ini, mudah-mudahan Allah senantiasa sudahi Covid ini dari negeri kita, dari seluruh bangsa, dan Allah sembuhkan dari orang-orang saudara-saudara kita yang sudah terpapar. Allah berikan ganjaran pahala syahid bagi yang gugur, dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan bagi para tenaga medis dan pahlawan-pahlawan yang berada di garis terdepan di dalam mengobati, membantu untuk terselesaikannya wabah ini. Dan mudah-mudahan Allah segera sudahi wabah ini, dan kita bisa kembali beraktivitas dengan tenang, tentram, nyaman. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada jalan kebenaran, jalan yang Allah ridhoi. Dan bagi saudara-saudara kita yang lain yang mungkin masih berada di jalan yang keliru, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Dan khususnya dengan hikmah terjadinya wabah ini, umat Nabi Muhammad SAW kembali disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali berada di jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, dan kembali kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan mengikuti nasihat-nasihat dari para ulama, sehingga
kita menjadi pribadi saleh, pribadi yang lebih baik lagi, saleh individu dan saleh sosial. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.